Hari ini timeline saya penuh dengan screenshot sebuah iklan dari sebuah perusahaan penyelenggara pernikahan. Bunyi iklannya mengajak orang tua untuk mencari suami buat anaknya. Yang bikin miris adalah yang jadi model iklannya yang akan dinikahkan itu anak berumur 12 tahunan. Dan seperti biasa ada bumbu agama di sana. Ya gimana lagi, kalau nggak pakai agama iklannya jadi nggak menarik. Cuma yang disayangkan, kenapa kok model anaknya itu berumur 12 tahun? Apa kira-kira maksud dari iklan itu? Agama membolehkan seorang anak di bawah umur dinikahkan oleh orang tuanya karena orang tuanya butuh biaya. Ini kan sama saja dengan penjualan anak namanya. Saya jadi teringat sejarah-sejarah bangsa Arab dulu yang hidup di dalam masa jahiliyah, di mana wanita sama sekali nggak ada harganya, dijual bahkan oleh orang tuanya supaya mereka mendapat uang. Dan sepertinya kita mau ditarik lagi ke belakang ke zaman-zaman mereka. Sebelumnya ditangkap seseorang yang bernama Zaim Saidi yang menciptakan pasar muamalah di Depok. Dia memberlakukan konsep mata uang yang berlaku di sana adalah dinar dan dirham. Katanya sih biar sesuai dengan tuntunan agama. Mau tahu berapa keuntungan si Zaim Saidi? Di dalam setiap dinar dan dirham yang dia transaksikan di sana, dia mendapat 2,5%. Bahkan si Zaim Saidi sudah mencetak mata uang dinar pakai namanya sendiri. Ini sih sudah mirip dengan Sunda Empire dengan bungkus agama. Apakah dengan pakai dinar dan dirham di dalam transaksi di sana, harga barang di pasar muamalah itu jadi lebih murah? Enggak, malah jauh lebih mahal. Contohnya ya, harga telur sekilo yang di pasar berkisar Rp23.000 sampai Rp25.000, kalau di pasar muamalah yang pakai dinar dan dirham itu sesudah dikonversikan ke rupiah, harga telurnya jadi Rp73.000 per kilo. Dan sialnya, yang transaksi adalah orang-orang bodoh yang seperti kerbau dicucuk hidungnya. Yang mau saja dibodohin beli telur sekilo dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar biasa. Hanya karena biar sesuai dengan tuntunan agama. Kacau kan? Sebelumnya lagi kita mendengar banyak kasus travel umroh yang menipu peserta travelnya dengan nilai triliunan rupiah. Seperti First Travel dan Abu Tours. Mereka, para kriminal itu untung besar dan hidup sangat mewah dengan membeli rumah besar dan supercar. Dipajang lagi di media sosialnya. Sedangkan calon peserta umrohnya harus mencicil setiap bulan biar bisa berangkat ke tanah suci yang mereka rindukan. Masih banyak lagi kasus penipuan dengan baju agama. Seperti kalau kalian ingat kasus Dimas Kanjeng di Probolinggo yang ditahan karena kejahatan penggandaan uang dan pembunuhan. Dimas Kanjeng sampai menyulap 7 orang pengangguran dan gelandangan dengan baju ulama supaya orang percaya. Dan akhirnya memasukkan uangnya supaya digandakan oleh Dimas Kanjeng. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa banyak orang jadi begitu bodoh ketika dihadapkan dengan agama? Dan orang-orang yang bodoh yang juga bisa diperalat ini bukan hanya dari kalangan rakyat biasa. Tapi juga banyak yang akademisi yang bergelar profesor segala. Dan ini bukan hanya terjadi di satu agama. Bahkan semua agama. Di Afrika, banyak sekali orang miskin yang dibodohi oleh para pendetanya dengan macam-macam model pengobatan. Umatnya tetap miskin, pendetanya punya jet pribadi segala. Ketidakmampuan akal dan logika kita dalam menyerap makna di dalam agamalah yang jadi sebabnya. Banyak orang yang melarikan diri dari situasi kesulitan yang dihadapinya dengan mencari lewat agama. Nah, disinilah banyak serigala-serigala berbaju agama yang memangsa mereka. Orang-orang yang berharap bahwa Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah mereka di dunia, ingin semua kesulitan mereka diselesaikan dengan cara yang paling cepat dan instan. Secepat mereka membuka bungkus mie goreng, memasaknya, membumbuinya, dan dalam sekian menit perut mereka kenyang. Begitulah apa yang terjadi. Padahal untuk memahami agama
dibutuhkan logika yang sangat kuat. Harus paham teks dan konteks, kapan sebuah ayat keluar dan pada waktu peristiwa apa. Dari pemahaman seperti itulah baru kita bisa mengambil makna. Dari pelajaran-pelajaran orang-orang terdahulu kita mengambil banyak pelajaran supaya generasi kita bisa lebih baik dari mereka. Tapi selama agama hanya dilihat sebagai sampul saja, sebagai aksesoris saja, sebagai simbol-simbol semata, jangan kaget. Banyak yang ingin terlihat beragama dengan tampilan yang penuh rohani, tapi kenyataannya perilaku mereka seperti roh halus. Agama itu sesungguhnya akal, karena tanpa menggunakan akal, apalagi dalam beragama, kita nggak ada bedanya dengan hewan yang hanya mengandalkan insting saja. Setuju? Seruput dulu kopinya. Markibong. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.